Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastini akan menjelaskan perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi toko online shop Honey Collection menggunakan metode Weighted Product. Abstrak. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai masalah yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang di mana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website. Apabila online shop tersebut sukses, pasti mereka akan mendirikan toko atau butik. Metode Weighted Product merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai atribut atau kriteria, di mana nilai setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut atau kriteria yang bersangkutan. Pendahuluan. Perkembangan teknologi sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh orang untuk berjualan online. Online shop atau yang sering disebut toko online melalui media internet sudah menjamur di Indonesia. Bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan berbagai macam jenis produk dan jasa yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia menjadikan online shop sebagai salah satu tempat berbelanja baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak penjual online shop yang berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja. Mereka memanfaatkan keadaan di mana online shopping sedang saat diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Honey Collection adalah salah satu online shop yang menawarkan fashion kekinian untuk kalangan remaja dan dewasa terkhusus wanita. Didirikan sejak tahun 2019, saat ini Honey Collection berhasil menjadi online shop tersukses di antara online shop lainnya. Untuk itu, Honey Collection yang sebelumnya hanya berlokasi satu atap dengan tempat tinggal pemilik, memerlukan tempat untuk mulai membuka toko atau butik. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam pemilihan lokasi toko online shop Honey Collection adalah metode Weighted Product. Metode Multiple Attribute Decision Making adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif paling optimal dari sejumlah alternatif optimal dengan kriteria tertentu. Inti dari MADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Metode Weighted Product memerlukan proses normalisasi karena metode ini mengalihkan hasil penilaian setiap atribut. Hasil perkalian tersebut belum bermakna jika belum dibandingkan atau dibagi dengan nilai standar. Bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian, sementara bobot biaya berfungsi sebagai pangkat negatif. Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Pembahasan. Analisis sistem pendukung keputusan. Dalam menentukan lokasi toko terbaik, bukan hanya sekedar memilih-milih saja. Di dalam metode Weighted Product, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, baik itu berupa benefit, keuntungan, ataupun cost, biaya. Adapun beberapa kriterianya seperti jarak dengan tempat produksi, lokasi yang strategis, jarak dengan tempat tinggal, harga tanah untuk lokasi, serta pesaing yang ada di sekitar lokasi. Lalu alternatifnya ada Sudiang, Dayak, dan Maros. Dengan data-data tersebut, kemudian diterapkan pada metode Weighted Product. Untuk penyelesaian masalah diperlukan kriteria-kriteria dan bobot dalam melakukan perhitungan sehingga akan dapat alternatif terbaik. Berikut tahapan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Langkah pertama, menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria. Tabel kriteria ini merupakan tabel yang isinya terdapat beberapa kriteria-kriteria untuk memilih lokasi yang tepat. Berikut tabel kriteria beserta bobot prioritas. Yang pertama ada jarak dengan tempat produksi, di mana jenisnya itu cost, kemudian diberikan bobot 30. Lalu ada lokasi yang strategis, jenisnya cost, bobotnya 15. Lalu jarak dengan tempat tinggal, jenisnya benefit, bobot 10. Kemudian harga tanah, jenisnya cost, bobot 35.
Dan terakhir pesaing jenis benefit bobot 10. Tabel nilai prioritas tersebut merupakan tabel yang isinya terdapat rating kecocokan untuk setiap kriteria berdasarkan hasil pengolahan kuesioner dari para responden yang ahli di bidangnya dalam menentukan bobot prioritas untuk pemilihan lokasi toko yang terbaik. Tabel alternatif merupakan tabel yang isinya terdapat beberapa lokasi yang menjadi alternatif untuk melakukan suatu perhitungan. Berikut tabel alternatif beserta nilai masing-masing kriterianya. Yang alternatif pertama adalah Sudiang, di mana jarak dengan tempat produksi 10 km, kemudian lokasi yang strategis saya berikan 1000 karena lokasi tersebut sangat strategis, kemudian jarak dengan tempat tinggal saya berikan 5 km, lalu harga tanah untuk lokasi 1.300.000, kemudian pesaing yang ada di sekitar lokasi ada 8 pesaing. Lanjut ke alternatif kedua yaitu Dayak. Jarak dengan tempat produksi 20 km, lokasi yang strategis juga saya berikan 1000. Jarak dengan tempat tinggal 8 km, kemudian harga tanah 1.500.000 per meter, lalu pesaing yang ada di sekitar lokasi 3. Yang terakhir alternatif lokasi Maros. Jarak dengan tempat produksi 15 km, kemudian lokasi yang strategis juga 1000, jarak dengan tempat tinggal 3 km, harga tanah untuk lokasi 1 juta per meter, dan terakhir pesaing yang ada di sekitar lokasi 5 pesaing. Langkah kedua yaitu menghitung bobot kriteria atau WJ, di mana caranya adalah untuk W1 atau kriteria 1, bobot awal dibagi jumlah keseluruhan bobot, di mana 30 tadi kita ambil dari bobot jarak dengan tempat produksi. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan W2, W3, dan W4 serta W5. Langkah ketiga, menghitung vektor SI, di mana kita copy tadi tabel alternatifnya, kemudian rumusnya adalah kriteria pertama dipangkatkan dengan bobot kriteria yang sudah dihitung tadi dipangkat minus. Mengapa? Karena kriteria ini merupakan jenis cost. Lalu dikali dengan nilai dari kriteria 2 dipangkatkan dengan plus bobot kriteria W2. Lalu dikali lagi dengan nilai kriteria ketiga, dipangkatkan lagi dengan bobot kriteria ketiga, lalu dikali dengan kriteria keempat, dan dipangkatkan minus juga karena merupakan cost. Kemudian yang terakhir dikalikan dengan nilai dari kriteria kelima, dipangkatkan dengan bobot kriteria kelima yang juga merupakan cost. Lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan S2 dan S3, di mana S1 kita kategorikan Sudiang, S2 Dayak, dan kemudian S3 Maros. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan V. Rumusnya adalah jumlah keseluruhan. Rumusnya adalah total SI kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam rumus V, di mana rumusnya adalah V1. Untuk V1 maka S1 dibagi dengan total SI, kemudian V2 S2 dibagi dengan total SI, dan terakhir V3 di mana S3 dibagi dengan total SI. Maka didapatkan hasilnya seperti ini.
di mana keterangannya itu sama tadi, V1 adalah alternatif Sudiang, V2 Daya, dan V3 Maros. Dari hasil perhitungan tersebut di atas, nilai V terbesar merupakan pilihan alternatif yang terbaik. Maka diperoleh rekomendasi lokasi yang dapat dipilih untuk toko atau butik Honey Collection berdasarkan nilai tertinggi, yaitu dilihat dari ini, Sudiang yang mendapatkan nilai tertinggi, kemudian Maros, dan terakhir disusul Daya. Selanjutnya, perancangan sistem pendukung keputusan. Dalam membuat sistem pendukung keputusan, berikut komponen-komponen yang diperlukan. Yang pertama, data manajemen adalah database dari sistem pendukung keputusan tersebut. Dalam kasus ini, kita beri nama database method WP atau Weighted Product. Database method WP terdiri dari beberapa tabel yang dapat dilihat sebagai berikut. Di mana saya menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu PHP dan MySQL. Yang pertama ada tabel alternatif, merupakan tabel untuk menyimpan data alternatif yang menjadi pilihan lokasi. Dalam tabel ini terdapat 3 variabel, ada ID, nama, dan pilih. Kemudian tabel kriteria, merupakan tabel untuk menyimpan data kriteria dalam menentukan pilihan lokasi. Terdapat 5 variabel. Kemudian nilai, merupakan tabel untuk menyimpan data nilai masing-masing alternatif berdasarkan kriteria yang ada. Lalu tabel S, yang merupakan tabel untuk menyimpan hasil perhitungan data vektor S. Tabel V merupakan tabel untuk menyimpan hasil perhitungan data V. Komponen yang kedua adalah model manajemen. Perhitungan menggunakan metode WP. Perhitungan metode WP melalui beberapa tahap seperti pemangkatan bobot sebelum melakukan perhitungan nilai vektor S. Perintah untuk pembobotan kriteria tersebut adalah sebagai berikut, di mana dideklarasikan terlebih dahulu variabelnya, kemudian dijumlahkan keseluruhan bobot, lalu setiap nilai bobot dibagi dengan total bobot. Lalu perintah untuk perhitungan nilai vektor S, di mana sudah didapatkan tadi nilai bobotnya, lalu di sini rumusnya. Pangkat nilai kriteria yang dipangkatkan, kemudian tidak lupa dikalikan dengan keseluruhan nilai kriteria. Lalu yang ketiga, perintah untuk menghitung vektor V, di mana tadi S-nya sudah didapat, kemudian dijumlahkan terlebih dahulu, lalu pada V1, S1 per total S, maka didapatkan hasilnya. Knowledge Manager, komponen ketiga dari SPK ini adalah pengguna sistem, yaitu user. User akan melalui beberapa tahap saat menggunakan sistem ini. Tahap-tahapannya yaitu seperti yang telah dijelaskan di awal. Kemudian komponen terakhir yaitu user interface atau tampilan web aplikasi. Berikut rancangannya, di mana ini adalah form alternatif yang sudah saya rancang. Lalu ada form kriteria, kemudian form nilai, form hitung hasil, dan form home atau tabel hasil uji. Kesimpulan, penerapan metode Weighted Product ini sangat efektif digunakan untuk memilih lokasi yang tepat bagi toko atau butik Honey Collection. Proses rekomendasi yang dilakukan sistem tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga memberi kenyamanan user berinteraksi dengan sistem. Maka kesimpulan yang diperoleh yaitu rekomendasi lokasi yang dapat dipilih untuk toko atau butik Honey Collection berdasarkan nilai tertinggi yaitu Sudiang, disusul Maros, dan kemudian Daya.
Ini merupakan file Excel di mana tempat saya melakukan perhitungan. Di mana pada tahap pertama tadi, menghitung bobot kriteria. Saya masukkan rumusnya di sini, kemudian sama rumusnya. Lalu saya membuat tabel kriteria, kemudian menghitung vektor SI yang sudah saya masukkan rumusnya. Tidak lupa dengan pangkat minus, di mana bobot yang menjadi cost. Kemudian mencari nilai V yang sudah saya masukkan juga rumusnya. Sehingga didapatkan rekomendasi lokasi yang dapat dipilih berdasarkan nilai tertinggi, yaitu Sudiang, disusul Maros, dan terakhir Dayak. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.